Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi. Bersyukurlah kita karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersekutu dan memuji Tuhan di pagi yang indah ini. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita sambut dengan pujian Yesusku, jaminan mulia.
dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari Ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. setiap hari Ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. benar jemaat, mari kita setiap hari memuji Tuhan kita. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang melimpah. Setiap hari Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Jemaat diserahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita tidak bisa pungkiri, bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, setiap saat kita menerima kasih dari Tuhan kita, dari Allah kita. Mari kita naikkan pujian dari PPK 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Walau dengan dakwah
jadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang menulis. Mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasihnya tak terduga, Betapa kayanya, dinyanyikan balak dan saleh-salehnya. yang bercacat dikasihani, Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. walau Dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. dinyahu Tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan. ikan malak dan saleh-salehnya. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan boleh memberkati kita sampai saat ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh banyak orang dan kita juga, tapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati dan melindungi kita. Ucapan syukur yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Berikutnya kita mau berdoa terkhususnya untuk pembangunan gedung gereja. Kita berdoa dengan tidak henti-hentinya. Kita minta supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya agar gedung gereja GKI Gracia dapat terbangun, dan tidak mudah Bapak Ibu Saudara, dana yang besar sangat kita butuhkan, tetapi kita percaya dan kita beriman Tuhan akan menolong kita. Dan berikutnya kita juga mau berdoa untuk di masa pandemi ini, Tuhan kiranya melindungi dan memberkati jemaat Tuhan. Ada beberapa jemaat yang isoman begitu ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati kita supaya jemaat Tuhan, jemaat GKI Gracia boleh mengalami kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita juga untuk berdoa untuk pemerintah yang mengatasi masalah pandemi ini supaya dapat diselesaikan dengan baik, dan Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengatasinya. Dan berikutnya jemaat Tuhan, kita juga mau berdoa dan sekaligus pemberitahuan kepada pengurus komisi dan majelis bahwa tanggal 22 akan ada pelantikan majelis dan pengurus komisi gereja GKI Gracia. Kita berdoa supaya untuk majelis dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pengurus komisi diberikan kuasa dan hikmat oleh Tuhan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di gereja GKI Gracia, sehingga melalui gereja ini nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan dan jemaat Tuhan
semakin dikuatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan yang kami boleh rasakan dalam hidup kami. Di masa pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang kami boleh alami Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Hal ini bukanlah hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya dengan iman bahwa di dalam Tuhan Engkau akan menolong memampukan kami. Berikan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Biaya atau dana yang sangat besar kami butuhkan untuk membangun gedung gereja ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami sehingga gedung gereja GKI Gracia dapat terbangun dan jemaat Tuhan boleh dapat beribadah bersama-sama dalam gedung gereja ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau memberkati ya Tuhan proses pembangunan ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang saat ini mungkin ada yang sedang isoman ya Tuhan. Dan kiranya Engkau melindungi, memberkati kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari pandemi ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari terpapar COVID ini ya Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh mengalami berkat dan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati pekerjaan jemaat Tuhan. Kau berkati kesehatan jemaat Tuhan. Kau berkati anak-anak kami yang sedang menjalani pendidikan di tengah-tengah masa online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong berikan kepintaran hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar masa pandemi ini ya Tuhan dapat diselesaikan dengan baik dan dapat berakhir Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemerintah yang mengatasi masalah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, majelis yang akan dilantik ya Tuhan untuk tanggal 22 Agustus Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau menolong agar para majelis dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk menjadi pengurus di komisi-komisi gereja GKI Gracia, Kau berikan hikmat, Kau berikan kuasa, Kau berikan mereka hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sehingga pelayanan di gereja ini dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah setiap doa yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjawabnya ya Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilahkan untuk duduk kembali. Kasih Tuhan Yesus kepada kita begitu besar. Kita perlu ingat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena semuanya berasal dari Tuhan. Kita naikkan KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku.
Kuserahkan bagi Yesus. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian PPK 93. Adakah tempat bagi Yesus? Saya mengundang kita bangkit berdiri. Adakah tempat buat Yesus? Adakah tempat buat Yesus? Dia yang memikul dosamu, Dia ketuk pintu hatimu. Apakah kau terima Dia? Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, selagi berkesempatan. Kau beri tempat bagi dunia. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi Kristus. Dalam hati akan masuk, baginya Dia tersalib. Tempat bagi Tuhan Yesus. Tempat bagi Tuhan Yesus, taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu, selagi berkesempatan. Memang benar, jemaat Tuhan. Selagi ada kesempatan, marilah kita sambut Tuhan kita, Yesus Kristus dengan benar. Adakah tempat buat Yesus? Adakah tempat buat Yesus yang memanggil sekali lagi hari ini untuk terima? Esok kau kan
terlambat. Tempat bagi Tuhan Yesus. Tempat bagi Tuhan Yesus. Taatlah akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh menikmati berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, agar kami boleh berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah strategi iblis dalam mencobai umat manusia. Jemaat Tuhan, dalam sebuah kompetisi pertandingan olahraga, dibutuhkan sebuah persiapan dan latihan. Akan tetapi bukan hanya dituntut untuk mempersiapkan diri dalam hal latihan fisik, melainkan juga mempersiapkan diri dengan cara mempelajari dengan detail secara menyeluruh bagaimana strategi dari musuh atau lawan yang akan kita hadapi. Agar kita dapat mengantisipasi atau mengatasi setiap serangan dari musuh kita. Oleh karena itu saudara, seorang pemenang yang sejati bukan hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga kuat dalam hal bertahan. Dengan demikian jemaat Tuhan, ketika seorang mengadakan sebuah pertandingan dan ingin berlomba atau ingin melakukan sebuah pertandingan, dia bukan hanya latihan secara fisik, tetapi bagaimana dia menyaksikan pertandingan-pertandingan ulang dari calon lawannya untuk mengatasi atau untuk dia mempelajari setiap strategi-strategi agar ketika dia berhadapan dengan lawannya itu, dia tahu
di mana titik kekuatan dia, tetapi juga di mana titik dari kelemahan musuhnya. Dan dia juga tahu di mana titik kelemahan saya yang harus saya evaluasi, yang harus saya perbaiki agar saya tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Saudara yang terkasih, hal inilah yang melatar belakangi tema ini. Kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis. Serangan demi serangan yang iblis berikan kepada kita setiap hari, setiap waktu. Memberikan kita godaan, memberikan kita cobaan dalam hidup kita. Mampukah kita bertahan dalam menghadapi dari serangan iblis itu? Oleh karena itu saudara, dibutuhkan latihan rohani dan juga pengertian untuk kita sebagai jemaat Tuhan. Untuk kita mengetahui apa yang menjadi strategi iblis untuk menjatuhkan kita. Untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Untuk membuat iman kita mundur. Itulah usaha dari iblis. Dia ingin berusaha menjatuhkan kita dengan strategi-strateginya. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan datangnya anak-anak Allah menghadap Tuhan. Begitu ya. Dalam konteks ini, mereka itu adalah para malaikat. Ya, anak-anak Tuhan itu adalah para malaikat yang melayani Tuhan. Selain itu, ternyata di antara mereka datang juga iblis. Ya kan? Datang juga iblis yang disebut dalam bahasa Ibrani itu artinya hasatan, gitu ya. Atau dalam bahasa Yunaninya itu diabolos, begitu ya. Itulah panggilan, itulah nama daripada setan, daripada iblis yang artinya apa? Yang artinya adalah si penuduh, ya, si penuduh atau si pemfitnah, begitu ya. Inilah yang disebut si musuh daripada Tuhan dan musuh daripada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Istilah si penuduh ini saudara, bukan hanya sifat daripada iblis, tetapi diri iblis atau natur iblis itu adalah penuduh. Natur iblis itu adalah pendusta. Natur iblis itu adalah pemfitnah. Begitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya, tetapi diri daripada iblis itu sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, pemandangan ini mirip dengan konteks yang sama seperti dalam penglihatan Nabi Mika di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Begitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya masing-masing dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Ada sebuah kemiripan yang terjadi konteksnya atau suasana di mana para anak-anak Tuhan, para malaikat Tuhan datang kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, setelah iblis datang kepada Tuhan, maka Tuhan bertanya kepadanya di dalam ayat yang ke-7, ya, dikatakan demikian, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jemaat Tuhan, kalimat ini bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak tahu dari mana iblis, begitu ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Tuhan itu adalah maha kuasa, dia berkuasa dan dia tahu, ya. Dia maha adil. Tetapi pertanyaan ini adalah bagaimana Tuhan, ya, menuntut sebuah pertanggungjawaban dari si iblis, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu iblis dilepaskan dan iblis ada di tengah-tengah umat manusia di dalam bumi. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 berikutnya dikatakan, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita menemukan strategi iblis yang pertama, bahwa ia tidak tinggal hanya di satu tempat, tetapi iblis berkeliling untuk mencari mangsa. Hal inilah juga yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat Tuhan,
sikap iblis ini tidaklah pantang menyerah. Dia berusaha untuk menghancurkan orang percaya. Ia selalu sibuk untuk mencari celah, ia menjelajah, mencari setiap titik kelemahan-kelemahan umat percaya. Kelemahan-kelemahan orang-orang percaya, baik itu di dalam persekutuan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di tengah-tengah keluarga. Dia akan berusaha untuk menemukan celah kecil yang menjadi kelemahan kita, dan ketika dia mendapatkan kelemahan itu, maka dia akan masuk di tengah-tengah kelemahan itu dan dia akan menghancurkan hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya. Dan itulah strategi iblis. Dia berusaha untuk mencari celah, dia menjelajahi bumi, begitu ya. Dia mengelilingi bumi, dia menjelajahi hidup kita, dia mengelilingi hidup kita, dia mencari hal-hal kecil, kelemahan-kelemahan dalam aspek hidup kita. Dan itulah sifat iblis, itulah strategi iblis yang pertama. Dia mencari di mana titik kelemahan kita sebagai orang percaya. Dia tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bekerja setiap hari, setiap waktu. Seperti singa yang mengaum-aum. Dia mencari, berjalan keliling, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang-orang yang lengah dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya, dalam imannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingat ketika iblis pernah membawa Yesus di padang gurun untuk dicobai. Ia tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Yesus. Dan pada akhirnya ia gagal. Tetapi iblis bukanlah seorang yang pantang menyerah. Ada satu kalimat di akhir Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Inilah menunjukkan sebuah usaha daripada iblis untuk menjatuhkan orang. Ia menunggu waktu yang baik. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Strategi iblis yang pertama, dia terus menjelajahi, dia terus menyelidiki, dia terus mencari titik kelemahan, kesalahan-kesalahan orang-orang percaya. Di mana titik kelemahan untuk kita dapat dijatuhkan, disitulah dia akan terus mencari. Seringkali saudara, kegagalan orang Kristen bukan pada saat ia menyadari bahwa dirinya tidak benar, begitu ya. Melainkan saat dirinya merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, disitulah kegagalan orang-orang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena disitulah kelemahan yang sering kali dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Hal itulah yang dilakukan oleh orang Farisi yang berdoa di dalam Lukas pasal 18 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di mana orang Farisi ini berdoa dengan kesombongan dirinya bahwa ia tidak sama dengan pemungut cukai yang berdoa di sebelahnya. Pemungut cukai yang hidup dalam kejahatan, pemungut cukai yang hidup di dalam keserakahan, pemungut cukai yang hidup di dalam kenajisan. Dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Dia memamerkan perbuatan baiknya kepada Tuhan. Dia bersyukur bahwa aku tidak sama seperti orang Farisi, begitu ya. Saudara yang terkasih, tapi justru itulah titik kelemahan yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya, sehingga orang Farisi ini jatuh di dalam dosa kesombongan. Strategi pertama yang iblis lakukan adalah ia terus menjelajahi seluruh aspek hidup kita. Ia terus mencari apa yang menjadi titik lemah kita, dan hal itu bisa digunakan untuk menjadi celah. Dia masuk dan menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu saudara, bagaimana bisakah kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menyerahkan setiap kelemahan-kelemahan kita agar kita tidak jatuh di dalam strategi iblis mengalahkan iman kita.
Pada tahun 1912 dengan sebuah kisah kesombongan yang luar biasa dari seorang arsitek kapal Titanic yang bernama Thomas Andrew. Dengan sombong ia berkata, keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman sekali. Keamanan kapal Titanic ini sangat aman sekali. Bahkan dia berkata, Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya. Wah, kesombongan yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Dia hebat. Dia seorang arsitek ternama, arsitek terkenal. Tetapi kesombongannya lah membuat ia jatuh. Kebanggaan manusia itu hancur pada tanggal 14 April 1912. Di mana Thomas Andrew tenggelam bersama kapal Titanic buatannya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, ingatlah bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Ia terus-menerus menjelajahi kehidupan kita. Dia terus mencari titik kelemahan kita di dalam kesombongan kita, di dalam apapun yang menjadi kelemahan kita. Baik itu ketika kita hidup di tengah-tengah keluarga, ketika kita hidup di dalam pelayanan, ketika kita hidup di tengah-tengah pekerjaan kita, berhati-hatilah bahwa iblis tidak tinggal diam. Dia terus mengintai kita seperti singa yang sedang mengintai mangsanya. Seperti harimau yang sedang mengintai makanannya, binatang lain, dan ingin berusaha menangkapnya. Begitu ya. Berbeda Bapak Ibu Saudara, ketika singa atau harimau mereka sedang mengintai mangsanya, mereka tidak langsung menerkamnya, tetapi dengan pelan-pelan dia melihat secara detail mangsanya akan lari kemana dan dalam cara apa, dengan bagaimana prosesnya. Dia akan berusaha dengan detail untuk menerkam mangsanya, dan dengan mudah dia akan menangkap mangsanya. Luar biasa. Itulah bagian daripada iblis ketika dia mengintai kita saat ini. Dia mengintai hati kita, dia mengintai karakter kita, dia mengintai kebiasaan kita, dia mengintai emosi kita, dia mengintai bisnis kita, dia mengintai sifat kita. Kalau kita tidak menyerahkan semua kelemahan kita di dalam Tuhan, maka yakin dan percaya, tiba saatnya iblis dengan sigap akan menerkam kita dan menghancurkan hidup kita. Sehingga kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang memberi celah agar iblis masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu yang pertama, strategi iblis. Dia sedang mengintai dan dia menjelajahi hidup kita. Yang kedua, mari kita melihat, karena Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-8 kita mendapatkan inisiatif Allah untuk membahas tentang Ayub. Dalam ayat yang 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jemaat Tuhan di sini membuktikan ya bahwa apa yang dimiliki oleh Ayub, baik itu kekayaan, keluarga, istri dan anak-anak, ketaatan Ayub, kesalehan Ayub, iman Ayub, kejujuran Ayub, bukan karena kekuatannya, melainkan karena pemberian Tuhan. Ya, jadi itu semua bukan karena kekuatan Ayub. Apa yang dimilikinya oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga di dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-8 ini, Allah sendiri yang mengatakan sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan itu semua kepada Ayub. Bahkan iblis pun mengakui bahwa semua itu diberikan oleh Allah kepada Ayub. Allah lah yang memberkati Ayub, Allah lah yang memagarinya. Begitu ya. Jadi saudara yang terkasih, apapun yang kita miliki, semua yang kita alami, yang kita miliki di dunia ini, bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup rohani pun
Kita bisa memiliki iman pun itu bukan karena usaha kita. Tetapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata pujian Tuhan kepada Ayub membuat iblis tidak senang, gitu ya. Membuat iblis tidak senang. Inilah yang disebut sifat iri hati. Disinilah Matthew Henry dalam komentarnya berkata bahwa jika ada orang Kristen yang masih suka iri hati, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sama seperti iblis. Karakter iri hati itu adalah bersumber daripada iblis. Dan pada waktu ini, iblis tidak senang ketika Allah memuji Ayub. Mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu yang kedua kita akan menemukan strategi iblis. Karena sifat iri hati yang dimiliki oleh iblis, maka iblis menggunakan strateginya yang kedua. Yaitu apa? Iblis memfitnah Ayub. Iblis mengeluarkan kata-kata fitnah. Begitu ya. Iblis mengeluarkan kata-kata dusta tentang Ayub. Kita melihat dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara yang terkasih, jika kita membaca ayat yang ke-9 dan ayat 10 ini, yang dikatakan iblis itu sepertinya benar. Tetapi perkataan ini merupakan senjata untuk membongkar ya, kelemahan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Sehingga kita tahu mana orang Kristen yang benar dan mana orang-orang Kristen yang munafik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak orang Kristen yang mengasihi Tuhan pada saat segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar. Tetapi pada saat penderitaan yang datang menimpa hidup kita, maka ada orang-orang Kristen yang marah kepada Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak heran bukan? Ada banyak orang Kristen yang merasa senang, berbahagia, mencintai, mengasihi Tuhan ketika hidupnya, pekerjaannya semuanya aman-aman. Tetapi kalau kita melihat ketika orang Kristen mengalami bencana, musibah, kehilangan tengah-tengah kehidupannya, penderitaan, penganiayaan, masalah demi masalah. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Ketika iblis mengatakan hal ini, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Iman Ayub tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa kualitas iman Ayub itu sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Bukan karena dia kaya, dia mengasihi Tuhan. Bukan karena dia memiliki anak-anak, memiliki istri, memiliki teman-teman yang baik, dia mengasihi Tuhan, tidak. Bukan dia ketika mengalami keadaan yang baik, dia mengasihi Tuhan, tidak. Tetapi dalam keadaan buruk sekalipun dan sakit sekalipun dan bahkan kehilangan orang-orang yang dia cintai, bahkan kehilangan kekayaannya sekalipun, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Calvin dalam komentarnya berkata bahwa ada banyak orang yang tidak sadar bahwa ada sifat pemberontak dan jahat di dalam dirinya, sehingga mengira dirinya adalah orang saleh, orang yang benar. Oleh karena itu cara Tuhan agar mereka sadar adalah membiarkan mereka dicobai. Karena dengan cobaan yang berat, maka iman kita akan teruji. Saudara yang terkasih, fitnahan iblis ini merupakan sebuah intimidasi bagi orang Kristen. Bahwa kita sebagai orang Kristen dituduh hanya mengasihi Tuhan saat senang saja. Oleh karena itu cara untuk mengatasi strategi ini adalah milikilah ketulusan dalam mengasihi Tuhan.
Milikilah hati yang sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan meskipun dalam keadaan sulit sekalipun, begitu ya. Kita tetap mengasihi Tuhan seperti yang dibuktikan oleh Ayub. Di dalam kesalehannya kepada Tuhan meskipun dalam penderitaan, dalam penyakit yang dia alami. Dia tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada ketulusan hati. Ketulusan dari hati Ayub mengasihi Tuhan. Bukan karena apa yang dia miliki. Tetapi sungguh-sungguh karena dia mencintai Tuhan. Dia tetap berkata, dalam keadaan menderita pun Tuhan tetap baik. Sekalipun pencobaan datang setiap waktu dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Sekalipun kita kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan tetap baik. Sekalipun kita harus menderita, Tuhan tetap baik. Sekalipun kita harus mengalami kekurangan secara ekonomi, Tuhan tetap baik. Tidak sedikit pun keinginan kita, kerajinan kita dalam melayani Tuhan itu hilang atau luntur karena keadaan yang kita alami. Bisakah kita mengatakan hal itu, membuktikan hal itu? Dan kita tetap katakan Tuhan tetap baik. Atau kita merasa terintimidasi oleh fitnahan iblis dan akhirnya terbongkarlah siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau orang Kristen yang munafik? Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu strategi yang kedua yang iblis lontarkan dalam kehidupan kita. Dia memfitnah kita. Dia mengasihi Tuhan karena dia memiliki semua, diberkati dan lain sebagainya. Coba kalau dia tidak diberkati, coba kalau ada masalah, coba kalau mengalami pencobaan, coba kalau ada hal-hal ini, kekurangan, kelemahan ini, pasti dia tidak akan mengasihi Tuhan. Cara mengatasinya, hiduplah melayani Tuhan dengan tulus hati, mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi karena kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah cara mengatasi strategi daripada iblis yang kedua. Yang ketiga saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau yang pertama tadi strategi iblis adalah dia berusaha untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahan-kesalahan orang Kristen, orang percaya. Dan yang kedua strategi iblis adalah dia memfitnah kita, begitu ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub? Dia menghakimi Ayub. Dia menghakimi semua yang dia milikinya. Bahwa dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Dia pasti akan menyangkal Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 ini dia pasti akan mengutuki engkau. Kalau engkau memberikan dia penderitaan, memberikan dia cobaan, memberikan dia aniayaan. Dia pasti akan mengutuki engkau. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini strategi iblis yang ketiga. Iblis senang menghakimi seseorang. Iblis senang mengatakan kau itu salah. Iblis senang mengatakan kau itu tidak layak untuk melayani Tuhan. Iblis senang mengatakan kau itu adalah orang yang tidak beres. Iblis senang untuk mengatakan bahwa kau itu orang yang sudah bersalah. Lihat masa lalumu, lihat dosa-dosa yang kau lakukan. Itulah karakter daripada iblis. Itulah cara kerja iblis. Itulah strategi iblis. Kenapa? Karena dengan strategi ini merupakan strategi efektif, yang sangat efektif untuk menjatuhkan seseorang. Karena ketika kita merasa dihakimi, maka kita akan merasa bahwa diri kita tidak layak. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara,
Ada banyak orang yang merasa dirinya tidak layak untuk maju, untuk berkembang. Karena ada banyak orang di sekitar, di sekelilingnya menghakimi bahwa engkau tidak layak. Engkau itu adalah orang yang tidak mampu. Lihat latar belakangmu. Engkau adalah orang berdosa. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Ketika mereka menghakimi seseorang yang berzina, seseorang yang melakukan dosa, mereka dengan mudahnya, dengan lantangnya menghakimi engkau adalah orang berdosa. Sehingga pada waktu itu, ketika ada seorang perempuan yang berzina, seorang pelacur yang ingin dirajam dengan batu. Tapi pada waktu itu Yesus datang. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan dahulu rajam orang ini dengan batu. Siapa yang merasa dirinya orang tidak berdosa? Saudara yang terkasih, Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita berani untuk menghakimi sesama. Karena hal itu adalah strategi iblis untuk menjatuhkan orang. Setiap orang memiliki kelemahan. Setiap orang memiliki masa lalu. Dan orang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi bagian dari kita adalah membawa dia datang kepada Tuhan. Pada suatu malam, di sebuah kebaktian di gereja, ada seorang wanita muda, dia merasakan panggilan Tuhan yang menyentuh hatinya. Dan akhirnya wanita ini menanggapi panggilan Tuhan itu dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, wanita muda itu memiliki riwayat yang hidup yang sangat kelam di masa lalunya. Termasuk alkohol, narkoba, pelacuran, dan lain sebagainya. Tetapi perubahan nampak pada dirinya ketika ia sudah berjumpa dengan Yesus. Dengan berjalannya waktu, ia menjadi anggota gereja yang sangat setia. Ia melibatkan diri dalam pelayanan, mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan tak lama kemudian, anak dari pendeta gereja itu terikat pada wanita ini, atau jatuh cinta pada wanita ini. Akhirnya mereka menjalani hubungan pacaran, dan akhirnya merencanakan untuk menikah, saudara. Akan tetapi saat itulah masalah mulai muncul. Tak lama kemudian, separuh dari anggota jemaat berpendapat bahwa seorang wanita ini dengan masa lalunya yang sedemikian buruk, menghakimi bahwa dia bukanlah pasangan yang tepat bagi anak pendeta ini. Kenapa? Karena anak pendeta ini adalah anak yang baik, anak yang didik di dalam kerohanian yang baik. Berbeda dengan wanita ini, masa lalunya sangat kelam, Bapak Ibu Saudara. Masa lalunya sangat hancur. Anggota jemaat mulai berdebat mengenai persoalan itu. Maka mereka memutuskan untuk mengadakan suatu pertemuan. Perdebatan dan ketegangan di rapat itu makin meningkat. Wanita muda ini sangat tertekan ketika semua tentang masa lalunya diungkit-ungkit dan dibahas, diceritakan. Ketika ia mulai menangis, anak pendeta itu bangkit dan berbicara. Ia tidak dapat menerima cercaan atau hinaan yang ditujukan kepada pasangannya atau kekasihnya. Ia mulai berbicara dan pernyataannya demikian. Bukanlah masa lalu tunangan saya yang sedang kalian adili di sini. Yang Anda pertanyakan adalah darah Yesus yang mampu menghapus dosa. Hari ini Anda sedang mengadili darah Yesus. Pertanyaan saya, dapatkah darah Yesus menghapus dosa? Jawablah dengan ya atau tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika mereka menjawab tidak, berarti darah Yesus itu sia-sia, tidak ada artinya. Tetapi ketika mereka menjawab dengan kata ya, berarti darah Yesus itu telah menyucikan dosa wanita ini yang seperti merahnya seperti kirmisi. Disucikan, dipulihkan, putih seperti salju. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal, tetapi semata-mata disucikan oleh Tuhan dengan darah Yesus. Ketika wanita ini
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu akhirnya seluruh gereja mulai menangis. Mereka menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka telah menghakimi wanita ini karena masa lalunya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, strategi iblis yang ketiga sangat seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menghakimi seseorang dengan kapasitas kita juga sebagai orang yang berdosa. Saudara yang terkasih, lihatlah kepada kasih Tuhan. Ketika dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kita melihat siapa kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak menghakimi kita. Dia mati di atas kayu salib, dia berkorban. Darah Yesus menyucikan kita, memulihkan kita. Siapapun kita, latar belakang apapun kita berdosa, apapun yang pernah kita lakukan, Tuhan rindu kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali strategi menghakimi kegagalan masa lalu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita orang percaya. Seperti dengan mudahnya iblis mengatakan kepada Ayub bahwa ia akan mengutuk Tuhan. Maka demikian juga ia akan berkata kepada kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita akan sadar dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Oleh karena apa? Karena iblis telah menghakimi kita. Jangan lihat apa yang terjadi masa lalu, kegagalan-kegagalan kita. Ketika kita sudah datang berjumpa dengan Tuhan, kita sudah menyerahkan setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan sudah mengampuni kita. Lihatlah masa depan. Layanilah Tuhan dengan setia. Kerjakanlah tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Hiduplah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, cara kita untuk mengatasi strategi ketiga iblis ini, yaitu menghakimi. Kita harus menyadari bahwa darah Yesus telah memulihkan hidup kita. Kita sudah dijadikan baru dan kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang berhak menghakimi kita selain daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menilai hati kita dan hidup kita. Apakah kita orang Kristen yang benar atau orang Kristen yang munafik. Oleh karena itu saudara, hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita katakan bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Kesimpulannya saudara, dari firman Tuhan, iblis memiliki strategi yang efektif untuk menjatuhkan orang percaya. Yaitu iblis berusaha mencari-cari kesalahan orang-orang Kristen. Mencari kesalahan kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, kita melakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati. Percayalah, cara iblis itu dia akan berusaha mencari hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Dan hal kecil itu bisa diangkatnya untuk menjatuhkan kita orang percaya. Sehingga kita tidak merasa tidak nyaman untuk melayani Tuhan. Tidak nyaman untuk mengikuti Tuhan. Kita merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Berikutnya dengan cara memfitnah dan menghakimi. Akan tetapi ia tidak mau bekerja sendirian saudara. Iblis itu tidak mau bekerja sendirian. Ia akan mewariskan strategi ini kepada manusia dan bahkan orang Kristen sekalipun. Karena itu, jika kita menemukan strategi ini, strategi iblis ini di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam berjemaat maupun dalam keluarga ataupun di tengah-tengah pekerjaan kita, caranya adalah lawanlah dengan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mintalah Tuhan untuk menolong kita. Mintalah Tuhan untuk melindungi kita. Percayalah saudara, bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita orang percaya yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan ketulusan hati, bukan orang Kristen yang munafik,
ada jaminan bagi kita dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Mungkin materi, kebahagiaan, sukacita yang kita miliki bisa iblis ambil daripada kita. Bisa orang lain ambil daripada kita. Bisa hilang dari hidup kita. Tetapi saudara, iman kita, hidup kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, inilah jaminan yang Tuhan berikan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ingat, kuasa tangan Tuhan melindungi kita. Kuasa Tuhan menyertai kita, melingkupi kita, menutup bungkus kita. Oleh karena itu jangan takut untuk melayani Tuhan dengan tulus. Jangan takut untuk mengikut Tuhan dengan tulus hati. Itulah kunci untuk mengatasi dan mengalahkan strategi iblis dalam kehidupan kita. Biarlah jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Jangan takut dengan strategi iblis. Kita sudah belajar bagaimana cara mengatasi strategi iblis itu. Dan mari kita mengevaluasi setiap kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kekurangan-kekurangan yang kita miliki, agar kita boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh meneguhkan iman kami, mengajarkan kami agar kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh mengatasi dan mengalahkan setiap strategi iblis yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin membuat kami meninggalkan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami. Biarlah iman kami dan hidup kami sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hari ini, puji-pujian, doa, dan firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan iman jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, cinta kasih dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus memberkati kita dan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.